Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin jemaah Jumat muliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa menikmati sampai ujung tahun 2021 dan mudah-mudahan diberi kesempatan untuk masih hidup di tahun 2022. Hadirin jemaah Jumat muliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita sebagai orang beriman, Allah memperingatkan kepada kita dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang beriman, yang dipanggil di kita khusus yang beragama Islam, yang memiliki akidah yang lurus, yang meyakini dengan arkanul iman yang 6, itu yang dipanggil. Jika berbeda arkanul imannya, berbeda arkanul Islamnya, itu tidak dipanggil. Jadi yang dipanggil adalah wahai orang-orang yang beriman, yang yakin terhadap arkanul iman yang benar, yang 6, dan arkanul Islam yang 5, dan itu tidak diperselisihkan oleh siapapun. Sepakat seluruh ulama. Hadirin jemaah Jumat muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita dipanggil bertakwalah kepada Allah. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Takwa itu kata ulama, imtitsalu awamirillah wa ijtinabun nawahi, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan. Jadi kalau yang diseru untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan, itu harus memiliki akidah dulu yang lurus, baru diperintahkan untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat lighad, untuk hari esok, maksudnya untuk hari setelah kematian. Tentu kita semua pasti mati. Orang kaya mati, seorang pejabat mati, orang miskin mati, orang soleh mati, orang durhaka pun mati, yang tidak percaya dengan Allah pun mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti mati. Cuma kita diminta oleh Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita sebagai orang beriman tentu diingatkan oleh Allah, saking sayangnya Allah kepada orang beriman, jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Kecuali Anda mati dalam keadaan pasrah, tunduk, patuh kepada Tuhan Allah dan Rasulnya. Kita diingatkan begitu sayangnya Allah kepada kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan khotib setiap Jumat dimanapun pasti surat itu dibaca untuk diingatkan agar kita tidak mati sia-sia. Hadirin jemaah Jumat muliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita bicara masalah muhasabah, tentu kita juga bicara muahadah.
Kita dulu pernah berjanji dengan Allah. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 172, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Seluruh ruh itu dari sejak Nabi Adam sampai manusia yang terakhir, ruhnya sama. Pada saat ditanya, bukankah aku ini Tuhan kalian, Rabb kalian? Ruh semuanya menjawab, betul. Dan dikuatkan dengan hadis, kullu mauludi yuladu alal fitrah, setiap manusia lahir dalam keadaan suci. Jadi manusia itu asalnya suci. Makanya kenapa kalau ada orang yang tidak beragama Islam lantas masuk Islam, kembali ke asalnya, kembali ke asalnya, kembali kepada kemurniannya, yaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jemaah Jumat muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perjanjian kita dengan Allah, nanti di hari kiamat tidak ada seorang pun yang mengatakan saya melakukan sesuatu yang menyimpang dari ajaran Allah atau keluar dari Islam, seolah-olah karena Allah telah menentukan itu sikap yang salah. Anda menjadi orang mukmin, Anda menjadi orang kafir, itu pilihan. Allah mentakdirkan ada kafir, ada mukmin. Dan Anda menjadi mukmin adalah pilihan, menjadi kafir pun pilihan. Tapi begitu Anda menjadi orang mukmin, Anda terikat dengan aturan Allah dan Rasulnya, terikat dengan aturan-aturan syariat Islam. Begitu Anda mengaku orang yang beriman, itu terikat. Begitu Anda mengucapkan 2 kalimat syahadat, Anda terikat. Tidak boleh kita mengatakan terserah saya, bebas saya melakukan apapun. Anda tidak bisa mengatakan di hari kiamat seperti itu, karena kita tadi sudah janji dengan Allah bahwa Allah sebagai Rabb kita. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Barang siapa yang beriman silahkan beriman, barang siapa yang kafir silahkan kafir. Tapi begitu ngaku beriman, Anda terikat. Jadi sekali lagi, bukan berarti orang beriman bebas, tidak boleh kita. Hadirin jamaah Jumat muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas muraqabatullah, kita sebagai orang beriman harus merasa diawasi oleh Allah. Allah berfirman dalam surat Qaf ayat 16, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kata Allah, kami telah menciptakan manusia. Jadi penciptanya adalah manusia, kita ini diciptakan. Jadi kalau yang namanya pencipta pasti tahu yang diciptakannya, tahu secara rinci, tahu mendetil. Bahkan kata Allah, Allah tahu bisikan hati manusia. Bayangkan manusia yang miliaran itu, Allah tahu bisikannya hati masing-masing. Jangankan ucapan, jangankan perbuatan, bisikan hatinya saja Allah tahu. Oleh karena itu, kenapa orang beriman itu, dan kenapa para ulama itu menempatkan hadis tentang niat itu nomor 1. Hadis nomor 1, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amal tergantung niatnya, dan setiap seseorang sesuai dengan apa yang diniatkannya. Hadirin jemaah memuliakan Allah, dan niat sepakat seluruh ulama tempatnya dalam hati. Niat itu qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lihi wa mahalluha wa hiya al-qalb. Niat itu menyengaja sesuatu serta diikuti perbuatan, tempat dalam hati. Kalau niat sholat itu pada saat berdiri takbir. Kalau niat haji itu pada saat ihram. Kalau niat nikah itu pada saat akad. Makanya hati-hati, kalau saat akad niatnya dalam hati, dia nikah dibatasi dengan waktu, itu hukumnya haram dan itu zina. Walaupun ada saksi, walaupun ada walinya, secara lahiriah dia sah, tapi di hadapan Allah dia telah melakukan zina. Hadirin jemaah Jumat memuliakan Allah SWT, itu disebabkan karena niat. Jadi niat itu peranan sangat. Bahkan sebagian ulama mengatakan niat itu separuh dari agama. Sebagian ulama mengatakan niat itu sepertiga dari agama. Kenapa ada yang mengatakan separuh dari agama? Karena niat itu adalah bagian dari batin, sedangkan ucapan perbuatan adalah lahir. Jadi lahir dan batin.
Ada yang mengatakan sepertiga. Kenapa sepertiga? Hati, ucapan, dan perbuatan. Jadi perbedaan itu wajar. Kalau ulama yang berbeda, kita harus legowo. Kita bukan ulama, karena al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Hadirin jemaah Jumat muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus merasa diawasi, sehingga kita, tindakan kita, apapun yang dilakukan kita, itu Allah tahu. Bisikan hati yang kita tahu, apalagi ucapan, perbuatan. Dan kita juga harus ingat ada malaikat raqib dan atid, dan itu mencatat, dan tidak salah mencatat, tidak akan salah mencatatnya. Kita harus imani itu. Makanya kenapa harus di samping iman pada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Salah satu di antaranya adalah iman kepada malaikat yang mencatat kebaikan dan mencatat kejahatan. Kita tidak tahu bisikan hati teman, kita tidak tahu bisikan hati istri, kita tidak tahu bisikan hati anak-anak kita, orang tua kita, tapi Allah mengetahui tentang bisikan hati seluruh manusia. Hadirin jemaah muliakan Allah SWT. Lantas kita muhasabah, mengkalkulasi, menghitung-hitung amal yang pernah kita lakukan. Orang yang disebut cerdas itu adalah orang yang selalu berusaha mengingat tentang kematian, mencari bekal-bekal untuk kematian. Karena setelah mati tidak mungkin bisa kembali. Tidak ada mati dua kali, kecuali Allah yang menghidupkan nanti pada hari kiamat. Jadi kalau ada orang cerita tentang mati dua kali, tiga kali, tukang bohong itu. Itu bukan mati. Secara manusiawi kelihatannya sudah mati, padahal belum mati. Jadi kalau mati itu satu kali. Oleh karena itu, orang kalau sudah mati tidak bisa tobat. Jangankan sudah mati, pada saat nyawa di tenggorokan pun Fir'aun meyakini bahwa Allah itu yang disembah oleh Musa, oleh Nabi Musa alaihissalam itu adalah Allah yang benar. Cuma sayang terlambat dia, nyawanya sudah di tenggorokan. Makanya kalau kita baca kitab Riyadhus Shalihin, salah satu di antara tobat tidak diterima malam yugorgir, saat nyawa di tenggorokan. Kalau sudah nyawa di tenggorokan tidak bisa. Kalau sudah kepepet seperti Fir'aun tidak bisa tobat. Oleh karena itu kita diberi kesempatan yang banyak oleh Allah. Mudah-mudahan tahun yang kemarin itu tahun yang sekarang lebih baik dari tahun yang kita tinggalkan sekarang ini. Seharusnya begitu, karena orang yang baik itu orang yang di ujungnya baik. Kita tidak tahu ujung. Kita tidak tahu ujung. Kematian selalu mengintai kita, dan kematian itu pasti. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahad fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Jadi masalah kematian itu kita tidak bisa lari dari kematian. Bahkan dalam ayat yang lain itu, aina matakun yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Sekalipun Anda masuk ke tempat-tempat yang sangat kokoh kuat tinggi, kalau sekarang ke bangkar-bangkar, Anda menghindari kematian, mati itu pasti. Coba bagaimana kita kematian ini supaya husnul khotimah? Makanya salah satu di antara orang yang bisa husnul khotimah di antaranya adalah selalu muhasabah terhadap dirinya kita masing-masing. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah amma ba'd. Hadirin jemaat-jemaat muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita baca Minhajul Muslim, di antara orang yang muhasabah itu adalah orang supaya mengetahui tentang aib kita, kelemahan kita. Sudahkah kita melaksanakan yang wajib-wajib dengan baik? Kalau sholat selalu berjamaah, apalagi laki-laki di masjid sepanjang sehat. Kalau yang sakit tidak usah ke masjid, Allah Maha tahu. Kalau dia biasa ke masjid pada saat sehat, tidak ke masjidnya pada saat sakit, insya Allah pahalanya tetap berjalan.
Yang repot saat sehatnya dia tidak pernah ke masjid, sakit lantas dia mati, itu rugi. Jadi paling tidak, kalau tidak pernah ke masjid berjamaah 5 waktu, usahakan. Kalau punya kemauan yang kuat, insya Allah. Makanya ulama mengatakan salah satu syarat ibadah itu adalah sidqul azimah, punya kemauan yang kuat. Kalau punya kemauan yang kuat, walaupun fisiknya lemah, insya Allah bisa. Tapi walaupun fisiknya kuat, kalau kemauannya tidak kuat, itu tidak akan melaksanakan. Makanya kenapa para pendiri negara mengatakan bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya. Kenapa? Karena jiwa itu penting. Kalau jiwanya sehat, bayangkan jiwa itu kalau dibandingkan, kalau jiwa itu kalau dibandingkan ruh itu bisanya kan ada ruh, ada jasad. Walaupun hebat jasadnya, kalau ruhnya sudah tidak ada, itu namanya kematian. Tetapi yang paling bagus adalah jasadnya kuat, ruhnya kuat, jiwanya kuat. Insya Allah itu terdapat pada anak-anak muda. Jadi anak muda seharusnya jiwanya kuat, badannya kuat. Karena Rasulullah dalam salah satu hadis mengatakan mukmin yang kuat lebih disukai daripada mukmin yang lemah. Hadirin jemaat memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pertama supaya mengetahui tentang aib-aib kita. Jadi kalau sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan itu yang wajib, lantas zakat yang bagi yang nisa, haji bagi orang yang sudah mampu. Itu modal, kalau kata di dalam kitab Minhajul Muslim, itu modal. Jaga modal itu, jangan sampai kita rugi. Jadi kalau sholat sunat, saum sunat, kita infak, sodako dan sebagainya yang bukan wajib, itu adalah keuntungan. Tetapi kalau kita melakukan maksiat, itu kerugian. Bayangkan. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama introspeksi diri. Sudah sampai di mana kita melakukan kebaikan-kebaikan, sehingga kita tahu aib kita, sehingga kita ingin memperbaiki. Yang kedua, supaya kita jadi orang yang istiqomah. Karena tidak sedikit manusia tidak istiqomah. Mudah-mudahan kita termasuk orang istiqomah. Istiqomah itu penting, sangat penting. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW beruban itu disebabkan salah satu diantaranya menerima ayat tentang kaitan dengan istiqomah. Begitu beratnya istiqomah. Orang bisa tidak istiqomah, pertama bergaul dengan orang tidak benar, bahaya. Supaya istiqomah, bergaulah dengan orang-orang yang baik. Bergaulah dengan orang-orang yang soleh. Supaya istiqomah, kita selalu tadi muhasabah. Supaya istiqomah, jangan kita rakus dengan kedudukan dan harta. Sebab kata Rasulullah Muhammad SAW dalam salah satu hadisnya, madi bani ja'i'ani ursila fi gonamin bi absadalaha min hirsil mar'i alal mal wasyarafi di dinihi, rawahu Ahmad wa Tirmizi. 2 serigala yang lapar tidak lebih merusak daripada agamanya seseorang yang rakus terhadap harta dan rakus terhadap kedudukan. Ini sangat berbahaya dan itu bisa menjadi su'ul khotimah dan tidak istiqomah. Oleh karena itu, supaya kita istiqomah, kita jadikan kalau punya kedudukan, punya jabatan, punya harta, itu adalah sarana. Harta penting sebagai sarana. Bahkan Imam Ghazali mengatakan wala yatimuddin illa bidunya, tidak akan sempurna agama tanpa dunia. Masjid dibangun pasti pakai dunia, zakat pasti dunia, infak pakai dunia. Itu bagi orang muslim sebagai sarana. Hadirin jemaat memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang husnul khotimah. Marilah kita bersama-sama berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yuwafi mazidah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana dzunubana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Na'izukum la'allakum tadhakkarun wa la zikrullah